Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas tentang perjalanan ruh manusia setelah kematian. Dari Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansar bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di kuburan, sambil menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada seekor burung. Di tangan Nabi Muhammad SAW ada sebuah ranting. Kemudian beliau menusukkan ranting tersebut ke tanah. Kemudian beliau mengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau mengulangi kegiatannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, akan turun malaikat dari langit yang berwajah putih dan wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan hanut atau minyak wangi yang berasal dari surga. Mereka pun akan duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut, dan langsung dipegang oleh malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian mereka memberinya kafan dan hanut itu, dan keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu, di mana setiap kali ruh itu bertemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Dan para malaikat menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka meminta agar pintu langit dibukakan. Lalu dibukakannya pintu langit, dan mereka naik menuju langit berikutnya, dan diikuti oleh para malaikat langit dunia, hingga sampailah di langit ke-7. Kemudian Allah berfirman, tulislah catatan amal hambaku ini di Ilin. Tahukah kalian apa Ilin itu? Ilin yaitu kitab yang bertuliskan amal baik yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian Allah berfirman, kembalikan hambaku ini ke bumi, karena di bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi akan aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka dikembalikannya ruh itu kembali ke jasadnya. Kemudian mayit tersebut mendengar suara sendal orang yang mengantar jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Dan datanglah 2 malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat lain, warnanya hitam dan biru. Lalu mereka menggertaknya dan mendudukkan si mayat. Kemudian mereka bertanya, siapa Rabbmu? Si mukmin menjawab, Rabbku adalah Allah. Apa agamamu? Tanya malaikat. Agamaku Islam. Jawab si mukmin, siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si mukmin menjawab, dia Rasulullah SAW. Sang malaikat bertanya lagi, bagaimana amalmu? Si mukmin menjawab,
Saya membaca kitab Allah dan saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, ini adalah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya seperti firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 27 yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, sehingga dia bisa menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad SAW. Tiba-tiba saja ada suara dari atas, hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, dan bukakanlah pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah seorang yang berwajah sangat indah, pakaiannya sangat bagus, dan baunya sangat wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu, kabar gembira dengan ridho Allah dan surga dan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari di mana yang dulu kamu dijanjikan. Kemudian si mayit dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapakah Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah sangat indah itu menjawab, saya adalah amal solehmu. Subhanallah, amal soleh yang menemani kita di kesepian, menemani kita saat di kuburan nanti. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat neraka, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah. Dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian si mayat menoleh ke arah surga. Melihat janji surga, si mayat kemudian berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku dan hartaku. Lalu disampaikan kepadanya, tenanglah. Sementara hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras, wajahnya hitam. Mereka membawa masuh, yaitu kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya, sebagaimana gancu bercabang yang ditarik dari wol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang belulangnya. Kemudian roh tersebut langsung dipegang oleh malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberinya masuh yang mereka bawa. Ruh ini keluar dengan bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini, di mana setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, ruh siapakah yang buruk ini? Kemudian mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia. Hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam Quran surah Al-Raf ayat 40 yang artinya, orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku ini di Sijin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan lagi, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi akan aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruh itu dilempar hingga jatuh ke jasadnya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 31, yang artinya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian ruh itu dikembalikan ke jasadnya, sehingga dia mendengar suara sendal orang yang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan. Kemudian datanglah dua malaikat, gertakannya keras. Mereka pun menggertak si mayat dan mendudukannya. Mereka bertanya, "Siapa Rabbmu?" Kafir menjawab, "Saya tidak tahu." "Apa agamamu?" tanya malaikat. "Saya tidak tahu," jawab si kafir. "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" Si kafir tidak kuasa menyebut namanya, lalu dia digertak. "Namanya Muhammad." Si kafir hanya bisa mengatakan, "Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar orang-orang bilang seperti itu." Dia pun digertak lagi. "Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu?" Tiba-tiba ada suara keras dari atas, "Hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka dan bukakan pintu neraka untuknya." Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Kuburannya disempitkan hingga tulang belulang berserakan. Lalu datanglah orang yang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia mengatakan, "Kabar buruk untukmu, inilah hari di mana dulu kau dijanjikan." Si mayat kafir pun menjawab, "Kabar buruk juga untukmu, siapakah engkau?" Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, "Saya amalmu yang buruk, Allahumma musta'an." Amal buruk itu semakin menyesakkan pelaku di lahatnya. Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Dia membawa pentungan. Andaikan dipukulkan ke gunung, niscaya akan jadi debu. Kemudian benda itu dipukulkan ke mayat kafir, dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula, dan dia pun memukulnya lagi. Dia berteriak sangat keras, bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan untuknya neraka, dan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun memohon, "Ya Rab, janganlah engkau tegakkan kiamat." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad 18.543, Abu Daud 4.753, dan Su'aib Al-Arnaud menyatakan sanadnya sahih. Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sangat sahih. Sekiranya begitulah perjalanan ruh manusia setelah kematian. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari siksa kubur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.